Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Pada pertemuan ini kita akan kembali membahas struktur. Kemarin yang sudah dibahas, dan kebahasaan teks berita. Jadi sekarang kita akan membahas kembali sedikit tentang struktur berita, kemudian tentang unsur kebahasaan teks berita. Oke, langsung saja. Struktur berita. Struktur berita kemarin ada namanya orientasi. Orientasi yaitu adalah pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Jadi orientasi itu adalah pengenalan awal tentang masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Namanya orientasi, biasanya berada di awal sebuah berita. Kemudian ada peristiwa. Peristiwa menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Di peristiwanya tentang apa, rinci, mulai dari tempatnya, mulai dari lokasinya, mulai dari pelakunya, secara berurutan. Itu namanya peristiwa. Struktur yang pertama, yang kedua adalah peristiwa. Kemudian sumber berita, ini sumber yang didapatkan berita itu didapatkan informasinya dari mana, biasanya terletak di bagian awal berita atau bahkan di akhir berita. Jadi ada pertama ada namanya orientasi, kemudian ada namanya peristiwa, yang ketiga yaitu adalah sumber berita. Jadi pada berita, teks berita apapun itu memiliki struktur. Berarti di dalam dunia jurnalistik, berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu adalah bagian yang terpenting dan bagian yang kurang atau bahkan yang tidak penting. Di bagian yang terpenting ini biasanya sudah mencakup dalam rumus adik Simba atau 5W+1H yang kemarin sudah dibahas. Kemudian cara bentuknya, struktur berita itu berbentuk seperti ini, yaitu adalah sebuah piramida terbalik. Ini namanya adalah piramida terbalik. Dengan struktur model piramida terbalik ini, jadi informasi yang paling penting itu berada di awal berita, dinamakan lead atau kepala berita. Kemudian informasi yang agak penting itu masuk pada tubuh berita. Kemudian yang pada ekor berita itu adalah informasi yang tidak penting atau kurang penting. Jadi dinamakan piramida terbalik karena yang paling penting itu berada di awal, kemudian di tengah itu ya sebagai pendukung dari kepala berita, tubuh berita ini, kemudian ekor itu hal-hal yang kurang penting, bahkan yang sama sekali tidak penting, ekor berita. Jadi namanya ini tadi apa? Piramida terbalik. Piramida terbalik. Di struktur penulisan penyajian informasi sebuah berita dinamakan piramida terbalik dalam dunia jurnalistik atau dunia penulisan berita. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang teks kebahasaan teks berita, kebahasaan teks berita. Yang pertama yang sering muncul dalam teks berita pasti muncul, yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bersifat baku. Baku di sini adalah bahasa yang sering digunakan atau yang sudah menjadi bahasa sehari-hari atau bahasa resmi. Di teks berita itu harus bersifat baku. Jadi bukan bahasa yang bahasa gaul, bukan, atau bahkan bahasa tertentu, bahasa daerah. Kalau dalam berita nasional mungkin menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar, itu bersifat baku. Kemudian penggunaan kalimat langsung ini sering muncul. Jadi penggunaan kalimat langsung itu sering muncul pada teks berita, bahkan hampir muncul pada penulisan teks berita. Pertama tadi adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar, itu sifatnya wajib, harus. Kemudian ada penggunaan kalimat langsung,
Kemudian yang ketiga ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental yang ketiga. Kemudian yang keempat ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kemudian yang terakhir itu penggunaan konjungsi temporal. Jadi dalam penulisan berita ada kaidah atau unsur kebahasaan yang sering muncul. Yang pertama tadi adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku atau bahasa resmi lah, bahasa resmi. Kemudian ada penggunaan kalimat langsung. Di kalimat langsung adalah kalimat yang menunjukkan percakapan seseorang. Kemudian penggunaan kata kerja mental, kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu tadi penggunaan konjungsi temporal. Oke, masuk ke namanya penggunaan bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Ini penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa ini akan memudahkan. Kenapa harus menggunakan bahasa baku dalam sebuah berita? Ya karena agar memudahkan pemahaman banyak orang. Seperti yang kemarin diterangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa berita itu adalah informasi yang disebarluaskan baik itu melalui media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Jadi agar mudah dipahami maka menggunakan bahasa yang baku atau standar. Jadi sifatnya universal, setiap orang tahu, setiap orang bisa memahaminya dan mudah untuk memahaminya. Contohnya di sini penggunaan kata baku atlet. Ini baku, kemudian tidak baku atlet. Bisa kalian baca. Ini adalah penggunaan bahasa yang baku. Kemudian ini bahasa yang tidak baku. Tidak baku itu istilahnya tidak ada dalam tidak sesuai dengan ketentuan penulisan kaidah yang benar. Ya, dalam penulisan bahasa baku biasanya berpedoman kepada dua hal, yaitu adalah pedoman umum bahasa Indonesia PUEB, kemudian bahkan juga pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia itu berpedoman pada dua hal tersebut, yaitu KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kemudian ada PUEB pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Jadi di situ ada ketentuan bagaimana penulisan yang baku, bagaimana penulisan yang baik, bagaimana menyambung kalimat, itu ditentukan pada kedua hal tersebut. Jadi agar semua orang bisa memahaminya. Jadi agar setiap kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Kenapa digunakan bahasa yang bersifat baku tadi? Agar semua orang informasinya mudah tersampaikan kepada yang membacanya atau yang melihat berita tersebut. Kemudian ada penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung. Di sini ada penggunaan kalimat langsung. Ini terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber. Narasumber itu adalah orang yang menjadi sumber berita, yang menjadi saksi atau yang mengalami kejadian dalam peristiwa tersebut. Itu namanya narasumber, yang ditandai dengan tanda petik 2 seperti ini. Jadi contohnya di sini ada pola penulisan kalimat langsung. Jadi ada polanya tertentu. Pertama, kutipan pengiring. Di sini contohnya, kegiatan ini bertujuan menampung kreativitas seni siswa. Yang di dalam kurung ini namanya adalah kutipan. Kemudian kata Pak Heri ini merupakan pengiring. Jadi di luar titik 2 ini namanya adalah pengiring. Tapi yang di dalam tanda titik 2 ini adalah kutipan. Kemudian ada lagi yang kedua, pengiring dan kutipan. Contohnya, jadi di sini pengiring terlebih dahulu baru diikuti oleh kutipan. Tapi penulisannya modelnya seperti ini. Kasat Lantas berpesan, kami berharap agar pengendara menaati tertib lalu lintas.
Jadi pengiringnya berada di depan. Jadi tetap yang berada di dalam kurung ini adalah merupakan kutipan. Kutipan itu adalah obrolan atau percakapan yang diambil sesuai dari yang dibicarakan oleh narasumber tersebut. Di pengiring ya tadi siapa yang berbicara, apakah dia berpesan ataukah dia berperintah, itu masuk pada pengiring. Di pengiring itu berada di luar tanda petik 2. Kalau yang berada di dalam tanda petik 2 ini namanya adalah kutipan. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah kutipan, pengiring, kutipan. Contohnya ini, jumlah korban ada 15 orang, kata Pak Nur. Keseluruhan korban sudah dievakuasi. Ini berarti ini kutipan, kemudian di tengah-tengah ada pengiringnya, kemudian ada kutipan lagi. Kemudian yang keempat adalah pengiring, kutipan, pengiring. Contohnya Pak Bupati berkata, kami mohon kerjasamanya untuk program ini, ucapnya. Ini pengiring, jadi Bapak Bupati berkata, kemudian ucapannya Bapak Bupati tadi apa? Ini kami mohon kerjasamanya untuk program ini, ucapnya. Jadi nyanya kembali ke Pak Bupati tadi, pengiring, kutipan, pengiring. Ini penggunaan kalimat langsung adalah keempat pola ini yang biasanya nanti muncul dalam teks berita. Nah, kalau dalam berita yang berbentuk video, makanya kenapa ada reporter atau wartawan itu mewawancarai seseorang. Nah, itu nanti sebagai bentuk dari penggunaan kalimat langsung. Tapi kalau dalam bentuk video tidak mungkin memunculkan kalimat, maka dibutuhkan wawancara satu saksi atau narasumber tadi sebagai untuk menguatkan berita tersebut, apakah ini benar-benar terjadi ataukah tidak, atau hoax ataukah bukan. Jadi fungsinya sebagai penguat bahwa berita tersebut benar-benar terjadi. Kalimat langsung sebagai bukti bahwa ada kejadiannya, ada pelakunya, ada korbannya, ada yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja mental. Ini penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap sesuatu tindakan. Contohnya berasumsi, membayangkan, berkesimpulan, memikirkan. Contohnya ini, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tidak melaksanakan tarwiyah karena waktunya sangat pendek dan perlu energi yang sangat besar sehingga berpotensi ada jamaah yang tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kesulitan melaksanakan wukuf di Arafah, ujar Kepala Dakar Mekah Subhan Khalid. Di sini ada kata kerja mental yaitu mengambil kebijakan. Ini berasumsi atau mengambil kebijakan, ini masuk pada kata kerja mental. Jadi kata kerja mental itu adalah respon dengan hal suatu peristiwa. Di respon atau hasil pemikiran dari peristiwa tersebut. Di sini Bapak Kepala Dakar itu mengambil kebijakan tidak melaksanakan tarwiyah, itu respon karena ini tadi ada energi yang sangat besar, maka mengambil keputusan atau berasumsi, berkesimpulan tadi, memikirkan. Ini salah satunya adalah sebagai bentuk kata kerja mental, mengambil kebijakan. Ini merupakan kata kerja mental. Kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita pasti ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Bahkan ini sifatnya wajib, agar bisa diterima apakah berita ini benar ataukah ini berita ini hoax, benar-benar terjadi ataukah tidak, sebagai bentuk
tanggung jawab penulis berita agar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi diwajibkan muncul keterangan waktu dan tempat agar bisa dibuktikan, oh beritanya benar-benar terjadi, oh beritanya lokasinya di mana, bisa dibuktikan. Contohnya, sebagaimana diketahui Gunung Tangkuban Perahu kembali mengalami erupsi pada Kamis 1829 pukul ini sekian dengan tinggi kolom abu kurang lebih dan seterusnya. Jadi sini menunjukkan waktunya, kemudian lokasinya di mana, tempatnya Gunung Tangkuban Perahu. Ini menunjukkan waktunya. Ini menunjukkan waktu, keterangan waktu dan tempat. Ini wajib harus ada ya, seperti kemarin unsur berita, adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Itu harus ada sebagai bentuk tanggung jawab. Apakah berita ini bisa dipertanggungjawabkan, apakah berita ini hoax ataukah tidak, atau berita palsu. Jadi harus ada keterangan waktu dan tempat. Kemudian yaitu adalah penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal yaitu konjungsi salah satunya menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya dan akhirnya. Jadi contoh-contohnya adalah menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya dan akhirnya. Ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Jadi setelah itu atau menggunakan kemudian dan lain sebagainya, itu apabila ada kata-kata yang menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya dan akhirnya ini, maka dia menggunakan namanya konjungsi temporal. Jadi menunjukkan urutan waktu secara kronologis, urutan waktu. Pelaku datang ke sekolahan, kemudian, nah ini kemudian ini merupakan konjungsi temporal. Langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuli. Jadi di sini merupakan konjungsi temporalnya menggunakan kata kemudian. Oke, di unsur kebahasaan tadi yang pertama ada namanya penggunaan bahasa baku, kemudian penggunaan kalimat langsung, penggunaan kata kerja mental, dan kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang terakhir, kemudian penggunaan konjungsi temporal tadi. Oke, mungkin itu bisa kalian cermati kembali tentang kebahasaan teks berita tadi apa aja. Pertama, bahasa baku, kalimat langsung, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, dan konjungsi temporal. Oke, agar lebih paham lagi tentang materi yang saya berikan, sekarang kalian coba carilah sebuah teks berita ya, baik itu dari koran, majalah, atau media online. Kemudian carilah 5 kalimat langsung dan tentukan pola penulisan kalimat langsungnya. Ditentukan pola kalimat langsungnya, mana yang menjadi pengiringnya, mana yang menjadi kutipannya. Silahkan kalian identifikasi 5 kalimat langsung saja. Kemudian harap dikirimkan melalui Google Classroom. Dan apabila ada yang kurang paham terkait dengan materi, dapat ditanyakan lewat WhatsApp dan SMS ke nomor berikut. Untuk kelas putra dapat menghubungi saya, nomornya ini. Kemudian yang putri silahkan menghubungi Ibu Rosi Dipayanti SPD. Jadi apabila ada pertanyaan terkait dengan materi tadi, silahkan bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, dan tetap mengaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.